Selamat pagi teman-teman. Saya tidak menyampaikan paparan sebetulnya. Ini bukan seminar ilmiah ya. Jadi terkait dengan pengalaman saya pada saat melakukan identifikasi tanah hijau di Surabaya pada tahun 1991. Jadi 30 tahun yang lalu. Jadi konteks perspektifnya lebih ke arah sosiologis, di mana saya melihat konteks tanah hijau ini adalah sebuah aset yang dimiliki oleh pemerintah kota, terlepas dari apapun statusnya, itu memberikan gambaran bahwa pemerintah memiliki dalam tanda kutip bank tanah. Nah, jadi saya berangkatnya dari sana. Jadi ini pengalaman yang saya alami untuk terkait dengan kerangka tanah hijau itu. Nah, yang pertama, tanah hijau sebagai bank tanah. Nah, selama ini sebetulnya di dalam undang-undang pokok agraria itu juga diamanatkan meskipun tidak terlalu secara tegas, tapi sebetulnya pemerintah negara harus punya bank tanah. Nah, dari kerangka itu maka kalau dibandingkan dengan real estate, nah kalau teman-teman memahami bahwa real estate itu sebetulnya bentuk dari bank tanah. Kalau di Surabaya yang memiliki bank tanah itu ya bisa dilihat di Putra, kemudian Darmala, atau juga misalnya yang di Dharma Husada. Jadi perumahan-perumahan yang ada di Surabaya itu sebetulnya konteksnya bank tanah. Nah, dalam perspektif ini, saya mungkin orang yang nggak setuju, bukan mungkin, saya orang yang tidak setuju kalau tanah hijau itu dijual kepada publik. Karena itu adalah aset yang bisa menjadi modal bagi pemerintah kota untuk mendapatkan income. Jadi balik lagi terlepas dari konteks hukumnya yang pro kon, tapi saya mengatakan itu penting karena dengan memiliki lahan yang berupa sewa, bahkan konteks sewa tanah ini bukan hanya tanah loh, ada sewa rumah juga di pemerintah kota itu. Jadi sewa tanah dan rumah. Jadi dulu ada kantor sewa tanah dan rumah, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Nah, dari perangkat itu menunjukkan bahwa secara langsung pemerintah kota memiliki aset yang bisa mendapatkan pendapatan. Meskipun kemudian konteksnya hal itu bisa diambil alih oleh swasta. Namun kepemilikan lahan nggak bisa dilepaskan. Ada sekitar 1.000 hektar begitu, dan itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan luasan kota Surabaya yang 35.000 hektar, dan itu masih kecil dibandingkan dengan kota Palangkaraya yang hampir 300.000 hektar, begitu kan? Jadi kalau kita lihat bahwa di Jawa dengan konteks tanah hijau itu memberikan kewenangan kepada kota untuk mengelola dan menjadi sebuah pendapatan. Nah, minta tolong dong di mute yang lain. Oke. Nah, kalau kita lihat mengidentifikasi tanah-tanah hijau itu di daerah-daerah yang daerah-daerah elit seperti Ngagel Madya, Ngagel Tengah, Ngagel Jaya, daerah Kertajaya, lalu daerah mana itu Wonorejo, Gedung Doro, lalu ada di daerah Kerembangan sana. Jadi tanah itu punya nilai, punya aset. Nah, yang jadi persoalan adalah kemudian terjadi proses jual beli di bawah di bawah meja, di mana proses penjual beli sertifikat hijau itu persis seperti jual beli tanah bebas yang dimiliki oleh perorangan. Jadi kemudian tanah hijau itu hanya sebagai formalitas penyewaan kepada pemerintah. Nah, yang jadi persoalan yang ketiga itu adalah
tanah-tanah yang kurang dari 100 meter persegi sebetulnya tidak bisa lagi dianggap sebagai tanah hijau. Statusnya menjadi tanah kuning karena kurang dari 100 meter persegi. Nah, tanah-tanah yang berupa non-tanah kuning dan tanah merah itu ada tanah kuning, ada tanah merah yang sebetulnya itu untuk peruntukan publik gitu konteksnya. Jadi dalam diskusi ini saya memberikan satu perspektif bahwa sebagai pemerintah harus punya mekanisme pengelolaan bank tanah. Jangan sampai bank-bank yang tanah-tanah yang ada itu lalu menjadi milik privat, milik perorangan. Nah, itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Apakah nanti sistemnya itu bagaimana terkait dengan konteks legalitas, saya tidak melihat itu, tapi saya lihat pada konteks sosiologisnya dan kesejarahan mengenai status tanah hijau tersebut. Itu kira-kira gambaran saya terkait dengan konteks ini. Ketika saya dulu terlibat di dalam proses pendataan ulang mengenai tanah hijau itu, sebetulnya pemerintah Kota Surabaya juga ingin memutihkan sebetulnya atau menyewakan kembali, karena pada waktu itu pada zamannya Pak Purnomo Kasidi kalau nggak salah atau Pak Sunarto itu akan dipakai untuk membangun pusat olahraga. Dulu kalau teman-teman seusia saya pasti pernah dengar Surabaya Sport Center. Nah, itu rencananya akan dibiayai dari proses penjualan atau pemutihan terhadap status tanah hijau. Nah, di sini saya juga ternyata kakek saya itu punya tanah, punya rumah di Wonorejo yang statusnya juga status tanah hijau yang dilegalisasi pada tahun 1947. Nah, ini sebetulnya tanah-tanah ini kan tanah-tanah yang secara sejarah miliknya pemerintah Hindia Belanda dulu, yang kemudian setelah terjadi kemerdekaan Indonesia jadi miliknya Kota Surabaya begitu. Itu yang ingin saya paparkan, Mas Budi, singkat karena konteksnya lebih kepada secara sharing terhadap pengalaman dan pemikiran terkait dengan tanah hijau. Mungkin saya sekarang udah bukan warga Surabaya sih, tapi dulu saya orang Surabaya. Cuman yang saya jadi perhatian, kalau katakanlah Pakuwon Jati itu punya lahan 1.000 hektar, atau katakanlah Ciputra punya lahan 1.000 hektar, itu kan cuannya besar itu, Pak. Nah, kalau pemerintah Kota Surabaya melepaskan tanah hijau, yang itu adalah hak aset pemerintah Kota Surabaya, itu kan pemerintah Surabaya jadi punya kerangka untuk mengembangkan bank tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah-tanah hijau itu kan umumnya di kawasan elit itu. Nah, kalau di kawasan elit kan sebetulnya income di pemerintah Kota Surabaya. Sekarang bisa saja itu kecil. Kan kita dalam waktu masa periode nantinya kalau Pak Mahfud itu menjadi wali kota loh ya. Tapi harusnya 25 tahun, 35 tahun, atau 100 tahun yang akan datang. Nah, kalau aset itu dilepas, sementara orientasinya hanya pajak yang berkaitan dengan income-income kegiatan industri, kan sayang itu. Contoh yang paling gampang, Rungkut Industrial Estate itu kan sebuah income itu. Itu kan yang juga tanah sewa yang dikelola oleh kawasan Rungkut Industrial Estate. Ini kan sama sebetulnya mekanismenya. Jangan sampai pemerintah itu lebih kuno cara mengelola asetnya dibandingkan oleh swasta. Jadi saya kira saya sebagai warga, saya tetap memberikan saran itu tetap dikelola sebagai aset pemerintah kota, bukan dilepaskan sebagai hak pribadi. Nah, kalau hak pribadi, ya nggak apa-apa, di mekanisme sewanya itu yang dibenarkan, bukan
masalahnya itu kan persoalan sewa yang tidak benar itu. Sudah sewa, orang mengambil alih fungsi atas tanah, itu tetap proses jual beli umumnya. Nah, ini yang nggak benar kan di situ sebetulnya masalahnya. Bukan itu tanah itu harus dibebaskan atau tidak dibebaskan. Tapi ada dua pungutan di situ. Pertama, pemerintah kota memungut sebagai hak sewa, masyarakat umum proses jual belinya seperti jual beli tanah umum. Nah, pengertiannya di situ sebetulnya Pak Mahfud. Ini kalau dikaitkan dengan pendapatan kecil itu kan sekarang, pada saat di mana berkelimpahan. Pada suatu saat, kalau nggak berkelimpahan, bagaimana ini? Jadi, kebetulan saya melakukan pendataan itu. Pendataan tanah hijau yang sebetulnya dulunya disebut dengan tanah putih. Dan kakek saya itu pemilik lahan tanah putih itu di Wonorejo. Dan itu nggak besar. Jadi hanya sekitar 300 kalau nggak salah. Tapi yang jadi masalah kan nggak diidentifikasi bahwa itu aset yang setiap tahun harus berfungsi sebagai lahan yang sewa secara jelas dikelola oleh pemerintah kota. Ini pemerintah kota kan cuma ngomong saja. Jadi ngomong saja itu nggak dikelola dengan tepat sebetulnya, Pak. Belum dikelola dengan tepat. Kalau Bapak masih punya kesempatan, coba ke belakang wali kota itu ada gudang berupa sertifikat tanah hijau. Bapak bisa lihat tuh satu gudang begitu besar itu. Nah, bisa dipilah-pilah di sana. Jadi menurut saya ini adalah satu aset yang perlu dikelola dengan tepat, bukan hanya dilepas atau dikelola atau dilepas. Bukan itu pilihannya, tapi pilihannya adalah dikelola dengan tepat supaya masyarakat juga mendapatkan benefit di situ, pemerintah kota juga mendapatkan benefit. Itu saja apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan persoalan tanah hijau ini. Kebetulan tadi saya sampaikan, saya tahun 91 itu melakukan pendataan itu. Ya, jadi dan itu pada waktu itu akan diputihkan untuk dipakai membangun Surabaya Sport Center. Nah, tapi karena pada waktu itu ada persoalan hukum, kemudian dengan wali kota lalu nggak jadi itu. Itu saja apa yang ingin saya sampaikan, Mas Budi. Terima kasih.